pada hadirin hadirat khosatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Zainuddin serta wakilnya. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan semua wakilnya siapa saja karena saya tidak tahu. Yang tahu Pak Puji. Yang lainnya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami, orang ngerti lebih. Juga para dosen, mungkin dekan, entah ada enggak? Ya saya nggak tahu yang datang siapa saja. Para dosen itu saja lebih enak. Mahasiswa? Enggak ya? Ada mahasiswa. Perwakilan mahasiswa. Hadirin semuanya yang hadir yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dan berwajah dalam majelis yang penuh dengan barokah untuk kajian ilmiah mengisi rohani kita dalam rangka membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan jihad fisabilillah merangi kebodohan kita. Ini lebih penting daripada jihad dengan membawa pedang. Sebagaimana kata Abu Darda, la yubadullah bi afdhala minal fiqhi fiddin. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi dibandingkan belajar, dibandingkan mengaji, mengkaji ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kehidupan manusia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Secara falsafah manusia itu disebut manusia karena tersusun dari dua unsur. Ada jiwa, ada raga, ada roh, ada jasad. Ketika kita di dalam martabat insaniyah alamul insan. Karena martabat manusia itu kalau diteliti ada 7. Yang terakhir ini martabat atau alamul insan, yaitu terdiri dari 2 unsur, jiwa dan raga. Tapi saya nggak akan menyebutkan 7 itu. Nanti menyebutkan 7 itu saja sudah satu materi yang nggak selesai. Nah, karena 2 hal ini kita diperintahkan untuk ibadah. Karena 2 hal ini, unsur jiwa, unsur rogo. Oleh karenanya kedua-duanya harus sehat. Jiwanya sehat, raganya sehat. Walaupun jiwanya sehat, kalau raganya gak sehat gak akan pernah mampu melaksanakan perintah. Untuk sholat gak bisa karena stroke. Demikian pula raganya sehat, jiwanya tidak sehat. Banyak orang yang dekat masjid, banyak orang yang gagah perkasa, tak kuat puasa karena hanya raganya saja yang sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Untuk menjaga kesehatan dua-duanya ini, satu dengan olahraga, kedua dikasih supli makanan yang vitamin, yang bergizi. Dalam jasad sudah jelas riyadhah jismaniyah yang mungkin sudah Anda laksanakan. Ini saya sendiri yang kekurangan. Terus terang dalam riyadhah jismaniyah saya sangat kurang, sehingga kemarin tuh 1 minggu kemarin tuh hampir tidak bisa bangun udah karena kolesterol. Tapi alhamdulillah bisa ditanggulangi sehingga bisa ketemu dengan para kawan-kawan di sini. Kedua dengan makanan.
walaupun olahraga terus menerus tanpa disuplai makanan tidak akan pernah bisa hidup. Demikian pula disuplai makanan terus tanpa gerakan, tanpa olahraga jasmani juga nggak akan pernah hidup. Jiwa kita juga demikian. Harus disuplai makanan dan juga harus ada olahraga riyadhah ruhaniyah, yaitu ibadah amaliyah, itu ibadah ruhaniyah. Olahraga ruhaniyah. Ibadah saja tanpa didasar, tanpa disuplai dengan gizi, dengan makanan, tidak akan pernah kuat. Harus disuplai dengan makanan. Makanannya apa? Kalau jasad makanannya soto, kalau jiwa makanannya pidato. Makanannya ilmu. Tapi perlu kita ketahui, makanan memang bisa menyebabkan kita sehat. Tapi semua penyakit gara-gara makanan, karena keliru yang dimakan. Demikian pula orang bisa menjadi lurus jalannya, menjadi shiratal mustaqim, karena disuplai dengan ilmu, dengan kajian, dengan pengajian. Tapi tidak sedikit orang-orang yang mencelek, keluar dari haluan karena salah nutrisi, salah makan, salah makanan yang telah diberikan kepadanya. Sementara ini dari kalangan mahasiswa dan para dosen-dosen di luar kita banyak yang sudah mencelek karena dipengaruhi dengan makanan-makanan yang sampai sekarang banyak kadrun-kadrun yang ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atas nama agama, karena salah dalam memberi suplai makanan. Maka dari itu kita harus mengimbangi, universitas kita harus mengimbangi mereka, harus mampu membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bentengi Nahdlatul Ulama sebagai pendiri bangsa, yang otomatis bentengi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan riyadhah ruhaniyah dan nutrisi ruhaniyah, suplai makanan ruhaniyah. Sebab rusaknya agama, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasa Sirah pada hari Selasa tanggal 12 Syawal jam 4 sore di madrasahnya tahun 540 Hijriah. Beliau telah menyampaikan materi kepada santrinya dengan mengatakan la takunu minal ladzina idza u'idzu lam yatta'idu sahabul Islam bi arba'ati asya'a. Jangan sekali-kali engkau jadi orang yang tidak pernah menerima diberi saran, hanya maunya memberi saran. Jangan sekali-kali kau jadi orang yang tidak pernah mau diberi masukan, tidak pernah mempertimbangkan masukan, hanya maunya memberi masukan. Zahabul Islam bi arba'ati asya'a. Hilangnya Islam bukan karena orang kafir, bukan karena orang Nasrani, bukan karena orang Yahudi, bukan karena orang Hindu, tapi misalnya Islam karena 4 hal dari orang Islam itu sendiri. Pertama, la tata'allamuna bima la ta'lamun, karena kau gak mau mengaji, gak kasih suplai, gak dikasih vitamin, gak pernah mengkaji ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui, terutama di dalam masalah urusan ibadah, dalam urusan ubudiyah. Kita tahu dalam masalah sholatnya saja, kemarin saya datang di UNU itu
1 minggu kemarin ya, yang sini nih. Iya. Ya, 1 minggu kemarin saya sholat di musola. Saya lihat anak-anak wanita sholat, wah ini perlu dibenahi Zainuddin dalam masalah ujiannya. Pas perlu pedotan sholat kelihatan yang aninya ini gimana, itu mazhabnya itu nggak pas. Walaupun ada dalam mazhab lahir, tapi mazhabnya NU tidak pas itu. Kaca terus entah saya ngambil siapa yang kemarin itu saya suruh ganti, belikan sampai belikan rokok yang terusan dengan kedotan yang semacam ini disediakan. Ini diantara nih. Ya memang jiwa saya semacam itu, jadi ini untuk bangun, karena apa, saya anggap ini juga milik saya sendiri gitu loh. Kalau orang lain ya saya diam saja, tapi saya sendiri langsung ya informasikan. La ta'lamuna bima la ta'lamun. Gak mau belajar ilmu yang belum diketahui. Anak-anak dari luar Nahdlatul Ulama dan menerima dan mengakui dengan NU bukan karena dia itu sebenarnya menentang, tapi karena nggak ngerti apa Nahdlatul Ulama, apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini karena la ta'lamuna bima la ta'lamun. Kedua, ta'maluna bima la ta'lamun. Sikap dan perilakunya tidak didasari dengan pengetahuan. Programnya, pekerjaannya, semuanya tidak didasari dengan pengetahuan. Ta'maluna bima la ta'lamun, melakukan hal-hal yang tidak diketahui. Ngawur, semuanya ada aturan. Malaikat pun ada aturan, apalagi manusia ada aturan. Dalam organisasi ada aturan, dalam universitas ada aturan, dalam sholat ada aturan, semuanya ada aturan. Jangan sekali dalam agama kita beribadah ada aturan. Jangan sekali-kali kita melakukan kegiatan-kegiatan tanpa dikontrol dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan aturan. Karena ini mengakibatkan rusaknya di sini. Ketiga, la ta'maluna bima ta'lamun. Dia tahu sebenarnya, tapi gak mau mengikuti aturan. Sudah tahu karena ada kepentingan. Di orang itu sebenarnya ngerti, tapi ada kepentingan sehingga melanggar. Setiap orang melanggar pasti ada kepentingan. Karena tidak ada namanya maksiat tanpa hadzun nafsi, tidak ada. Makanya tidak boleh kita melakukan maksiat dengan diatasnamakan karena takdirnya Allah. Kenapa? Karena pasti ada usaha, pasti ada kemauan, pasti ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja nggak ada maksiat. Luang dirinya yang sengaja, yang sadar melaksanakan kok terus ini takdir Allah, nggak sopan. Ini yang lagi ini juga banyak sekali orang-orang yang meninggalkan pengetahuannya, tidak disiplin dengan pengetahuannya karena ada kepentingan, ada kemauan dan lain sebagainya. Pasti ini rusaknya Islam di sana. Yang keempat, tamna'una nasa min ta'allumi ma la ya'lamun, tidak mau regenerasi. Kita menghalang-halangi generasi kita untuk belajar, untuk ngaji. Jadi tamna'una nasa min ta'allumi ma la ya'lamun. Hal ini juga masih banyak beberapa garapan kita yang dalam rangka untuk regenerasi kadang-kadang sudah gak berpotensi, ide-idenya sudah gak relevan, sudah gak pas, bacanya saja sudah gak teteh, gak mau diganti. Karena pasubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda sekarang inilah penerus bangsa yang bertanggung jawab bangsa kita untuk yang akan datang. Maka perlu regenerasi.
perlu kaderisasi. Dila ta'alamun aku tamna'unan nasa minta aluni malaya, kamu tidak mau kaderisasi, gak mengkader karena takut tergeser. Ini yang menjadikan bahaya termasuk di sini karena kita tidak mau mengkader. Hadirin yang kami hormati, terus terang saya kemarin mohon untuk ngisi tidak dikasih judul yang sehingga apa itu namanya, akhirnya Allah terserah sudah untuk mensehatkan jasmani dan rohani. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup dengan singkat padat itu saja. Sedangkan keinginan saya tadi dari awal memang saya punya angan-angan untuk membentuk universitas kita itu betul-betul yang kokoh, yang nasionalis tapi religius. Nasionalis yang religius untuk menyaingi kadrun-kadrun yang sudah banyak kena virus. Makanya di sini saya akan berbicara. Tadi itu mukadimah aja. Mukadimah sesuai dengan permintaan untuk apa itu namanya, apa itu, untuk memberi nutrisi supli dalam masalah jiwa dan raga. Itu nanti ada kajian sendiri. Mohon maaf kalaupun dalam waktu pertemuan kemarin saya menyampaikan kepada Prof dan kepada hadirin untuk diisi pengajian, bukan saya minta disuruh mengisi, enggak. Nanti bukan harus saya, enggak. Saya sudah penuh. Bukan. Tapi pokok yang penting ada yang potensi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar ngisi pengajian, ngisi dialog. Apalagi saya katakan tadi, salah makan fatal. Berarti bagaimana makanannya itu harus betul-betul selektif. Apalagi di sini ini sama dikatakan orang-orang yang berobat di rumah sakit, diibaratkan gitu, dan mencari ilmu itu orang yang berobat, tentunya makanannya harus betul-betul diseleksi. Jangan sampai makanan di pinggir jalan, apalagi yang sekarang ini komentar-komentar jalanan cuma itu sama hanya makanan-makanan pinggir jalan, snack-snack gitu yang tidak bertanggung jawab diterima. Ini akibatnya banyak virus diabetes semacam itu. Nah, makanya itu harus betul-betul diselektif. Tidak hanya itu saja, nanti pemateri dalam dosen-dosennya itu harus selektif. Kalau kira-kira ini mengakibatkan, walaupun toh itu potensi, tapi yang mengarah kadrun baru makbul. Ini juga masukan untuk Prof. Jadi harus betul-betul selektif. Kalau kira-kira ini membahayakan di dalam akidah, tidak usah, kita masih banyak stok makanan yang bergizi. Paham ya? Ini penting. Jangan dikatakan wah pedes. Ya memang seperti ini karakter saya. Mungkin dengan pembicaraan cuman sudah bisa kalau orang yang ahli suluk melihat dari kata-kata itu sudah bisa. Mungkin waktu ini sudah tahu. Memang seperti ini ya di mana-mana. Untuk kali ini kami akan berbicara soal apa yang menjadi tren dan mencuat bahwa kita wajib masuk Islam kafah. Ini kata-kata orang yang sangat bodoh.